Shalom, puji nama Tuhan. Saya mau menyapa setiap opa-oma yang saat ini sedang stay at home. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, Tuhan pelihara dengan kasih-Nya yang setia. Bersyukur pada kesempatan ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah online Pioner. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menikmati Tuhan. Kita akan mengundang Tuhan untuk hadir dan menjamah setiap kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama satukan hati. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir di sepanjang umur hidup kami. Kalau kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semata-mata karena kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan membawa hati kami. Kami akan membawa seluruh kehidupan kami. Kami akan masuk di dalam hadirat-Mu. Kami rindu menikmati Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Dan kami rindu dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada siang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di tempat ini hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau ada bersama percaya Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kami gak pernah sendiri. Kekuatan
badai boleh ada, persoalan boleh datang. Tetapi ketika kami hidup mengandalkan Tuhan, Engkau menjamin hidup kami. Kami aman di dalam genggaman. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Peluk setiap kami. Kami rindu menikmati hadirat. Engkau perlindungan kami, Engkau kubu pertahanan kami. Kami bersyukur Tuhan. Ya rawasi haleluya. Ya rawasi kami kuat karena ada Tuhan. Kami boleh tegak berdiri karena ada Tuhan. Kami boleh melewati setiap musim di hidup kami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Ya rawashiki di
Shalom Opauma. Kita ketemu lagi dalam ibadah pioner atau lansia setiap jam 2 siang. Ayo jangan ngantuk ya. Semuanya puji Tuhan, seger waras, sehat. Pasti Tuhan Yesus yang menolong kita. Jadi Opauma, ayo siapkan kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, kami percaya Opa Oma semuanya sehat. Semuanya ditolong Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Firman yang berkuasa, yang hidup, yang bisa menolong kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi Opa Oma yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi Opa Oma, puji Tuhan. Ya. Ayo ngguyu sih. Ya. Sehat semuanya, luar biasa ya. Opa Oma pasti tahu ceritanya. Di Alkitab ada orang pendek, tapi tidak ditulis pendeknya berapa. Dulu kita punya pelawak namanya Sukar 141. Karena tingginya 141 cm. Gak sampai 1,5 meter ya. Nah ini juga ada orang kaya. Pimpinan kalau sekarang ya, pimpinan pajak gitu ya. Namanya siapa? Sakeus. Nah, ayo kita lihat kehidupan Sakeus. Kok bisa ya Sakeus ini yang hidupnya tidak baik, tapi begitu ketemu Yesus diubah. Sekarang juga Opa Oma, kalau nanti kita semua hari ini hidup bersama Yesus, hidup kita diubahkan. Yang sakit sembuh. Hari ini yang susah dihibur. Yang kekurangan Tuhan akan menolong memberkati. Anak, menantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan. Ayo kita baca dulu ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Katanya Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi di kota Yeriko, ya, katanya di situ ayat 2 ada seorang bernama Sakeus. Dia pimpinan kepala pemungut cukai atau sekarang kepala pajak gitu ya. Ia seorang yang kaya. Ia sudah berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi dia pengen ngelihat Yesus. Tapi katanya karena orang banyak, dia tidak berhasil melihat Yesus. Karena badannya pendek. Jadi karena pendek, lihat Yesus tidak bisa. Yesus kan dikerubungi orang banyak. Opa Oma ya. Nah katanya maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara. Untuk melihat katanya ya. Untuk melihat. Ya Yesus ini loh. Katanya. Ya apa sih? Ya modelnya apa sih? Nah, kan gitu ya. Terus katanya ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata katanya. Jadi Yesus berhenti di bawah pohon ara itu dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di orang berdosa. Di tempatnya, di rumahnya orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan katanya. Setengah atau separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Dan ayat 10 sebab anak manusia yaitu Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah ini ada namanya Sakeus. Menurut orang-orang ini orang tidak baik. Suka meres. Nah ya suka nagih. Uangnya pajak suka meres gitu ya. Nah tapi apa yang tidak baik ketemu Tuhan Yesus jadi baik. Nah Opa Oma, semua saya percaya hari ini kita orang-orang yang baik. Gimana caranya?
supaya Yesus selalu bersama kita? Yang pertama, punya kerinduan. Seperti Sakius. Dia punya kerinduan, dia orang kaya. Tapi dia tidak bilang gini, wes, aku lah soge. Ayo tak bayari orang, cari Yesus, supaya Yesus ketemu saya. Enggak, dia tidak gengsi. Masih dia orang kaya, karena pendek, tidak bisa lihat Yesus. Dia naik pohon ara. Naik di atas pohon dia. Coba bayang orang kaya, terkenal, ya masih katanya orang-orang jahat. Tapi naiknya ke atas pohon. Loh ya apa? Punya kerinduan yang besar, pengen tahu siapa Yesus. Nah, malam ini juga saya percaya opa oma kita semua yang selalu punya kerinduan yang besar, bangun tidur, wis pengen doa, baca firman, doa baca firman, pengen ibadah. Nah, ini pasti ya akan ketemu Yesus, hatinya penuh sukacita. Ya, jadi yang pertama opa oma harus ingat, kita harus punya kerinduan yang besar. Pengen ketemu Yesus terus. Pengen suka berdoa, baca firman, beribadah. Ya, ada oma-oma. Pak Sam, saya ini susah tidur. Terus saya bilang, ya daripada susah tidur, oma lebih baik baca firman aja. Ya kan? Nah ini loh. Firmannya dibaca, ya akhirnya dapat 1 minggu. Wah, manjur Pak Sam, katanya ya. Saya baru baca piro ayat terus ketiduran. Loh, berarti Alkitab dibuat pengantar tidur ya? Bukan. Ya opa oma, Alkitab ini firman Tuhan. Ini tulisannya Tuhan Yesus, suratnya Tuhan Yesus. Jangan dibuat untuk pengantar tidur. Ini bukan tambal boto, tapi ini benar-benar Yesus mau bicara sama kita. Makanya opa oma hari ini nek baca bacaan yang benar. Doa juga doalah yang benar. Punya kerinduan yang besar. Itu satu. Yang kedua, waktu Yesus bilang, ayo Sakius torono, aku mau ke rumahmu. Sakius kan bisa ngomong, moh. Aku tidak mau. Tapi Sakius bilang apa? Ayo, aku mau. Ambil menerima dengan sukacita. Yang terakhir, kalau kita berdoa, baca firman ibadah, harus dengan sukacita. Terima Yesus dengan sukacita, senang. Tidak boleh merengut. Apalagi bersungut-sungut. Ngomel lah, tidak boleh. Kok digunting lambene ya. Jangan. Justru saudara hari ini bersukacita. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo bersukacita. Jadi ikut ibadah juga sukacita. Jangan dengan sedih. Terimalah Yesus dengan sukacita. Begitu Sakius terima Yesus dengan sukacita, hidupnya berubah. Kalau dulu suka ngambil uangnya orang, sekarang enggak. Heran ya, dia bilang apa? Separuh hartaku aku berikan orang miskin. Kalau ada pernah aku peras, tak balik 4 kali. Berarti apa? Nggak medit wis. Nggak kikir, berubah. Nek dulu suka ngambil uangnya orang, sekarang tidak. Kita juga akan diubah oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini, opa oma punya kerinduan yang besar, mau cari Yesus sungguh-sungguh, lewat doa, baca firman, beribadah, kemudian datang dengan hati yang penuh sukacita, Tuhan Yesus pasti menolong. Kata Tuhan Yesus, hari ini terjadi keselamatan. Kita pasti diselamatkan ya. Kita meninggal pasti masuk surga. Di dunia nanti pekerjaan bisnis kita, bisnis anak kita, menantu cucu kita juga diselamatkan. Pendidikan cucu kita diselamatkan. Semuanya rumah tangganya juga diselamatkan. Hari ini terjadilah keselamatan. Saya percaya opa oma semua pasti mengalami lawatan Tuhan, mujizat Tuhan. Ayo sekarang datang dengan sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Penuh sukacita. Maka Tuhan Yesus menolong kita ya. Ayo opa oma kita akan berdoa ya. Ayo mungkin ada opa oma hari ini yang sakit, yang susah, yang kekurangan. Saya akan berdoa. Ayo diangkat tangannya ya.
Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk Opa Oma semuanya yang ikut ibadah pioner atau lansia ini. Sekarang yang sakit dalam nama Yesus sudah sembuh. Hari ini yang susah sudah dihibur. Hari ini yang kekurangan dalam nama Yesus sudah diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan Yesus terjadi. Dan sekarang hamba-Mu memohonkan berkat untuk kami semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Opa Oma yang dikasih Tuhan Yesus, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Opa Oma semuanya, kita semua diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Opa Oma yang diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Jangan lupa Opa Oma, minggu depan jam 2 siang kita ibadah lagi pioner atau lansia. Pasti Opa Oma diberkati Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati.